Oke, bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Masya Allah, akhirnya ya, alhamdulillah alamin. Fatimah bisa ngadain live again gitu ya setelah sekian abad. Maybe it's been, I don't know, when was my last live? I think this year belum ada ya live Instagramnya. Tapi insya Allah pada kesempatan kali ini, this evening ya, kita akan dibersamai oleh Sister Najah ya. Beliau seorang mahasiswi di Al Qasim ya University di UAE insya Allah, dan kita nanti akan di sana sharing ya. Insya Allah kita akan sharing seputar kegiatan beliau di UAE, terus juga kegiatan volunteer atau relawan, terus gimana sih cara Kak Najah gitu kan bisa ke UAE itu gimana gitu ya. Oke, ini sepertinya Kak Najah sudah hadir. Let's say hi. Oke, let me invite her first. Oke, mari kita invite Kak Najah to join us. Sip, Kak Najah udah di-invite. Nah, di sini ini juga insya Allah akan Fatimah kasih tahu seputar kegiatan nanti mau ke Vietnam. Oh, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Akhirnya kita ketemu. Alhamdulillah. Gimana kabarnya Najah? Alhamdulillah. Di sini sekarang kebetulan lagi libur, jadi ya banyak waktu luangnya lah. Oh iya, summer vacation ya? Iya, vacation. Tuh. Wah, alhamdulillah, ya Allah. Iya, ini apa namanya, kita tuh jadi ini our first time meeting each other basically ya, first time banget. Karena sebelumnya kita cuman kenalnya via DM ya, karena waktu itu teteh yang nge-DM Najah duluan ya. Iya benar, dan kita ketemunya di salah satu warga Indonesia yang lagi tinggal di Al Ain. Itu teteh tuh kenal sama istrinya Ustadz Latif itu dari mana? Itu, jadi alhamdulillah teteh waktu itu sekolahnya SD, SMP, SMA-nya di Al Ain sama beliau gitu. Jadi kita neighborhood gitu ya, tetangga bisa dibilang kayak gitu. Sama anak-anak yang sekolah di Al Ain juga? Iya, tapi waktu itu kan tahun 2017 terakhir ke sana ya. Jadi untuk yang saat ini mungkin kayak circle-nya nggak terlalu sama ya, beda gitu. Karena sekarang aja di Sharjah atau di mana? Ya, aja di Sharjah. Cuman kan ada anak-anak sekarang mahasiswa banyak yang di Abu Dhabi. Itu Muhammad bin Zayed University. Nah, mereka itu dulu sekolahnya di Al Ain, SMP sampai SMA, dan itu juga rumah Ustadz Latif. Ya kayaknya beda program sih, karena kalau Ustadz Latif sama Abi Tete itu kan beda pekerjaan juga, cuman ya kita get to know-nya karena sesama Indonesia aja kayak gitu. Wah, Masya Allah, ini boleh langsung nih kita langsung sambut ya Kak Najah nih ya, Masya Allah. Ini mau dipanggil Kak Najah atau panggil apa, Sister? Oh Najah aja. Oh, kayaknya aja, Masya Allah. Iya, kadang-kadang tidak suka diimut-imutin gitu ya. Oke, Najah, boleh nih perkenalan diri dulu. Mungkin teman-teman siap di sini baru pertama kali kenal nih sama Najah. Oke. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua viewers yang hadir hari ini dan followersnya Teteh Fatim juga. Perkenalkan, nama saya Amdatun Najah atau biasa dipanggil Najah. Alhamdulillah sekarang sedang berkuliah semester terakhir di Al Qasim University. Insya Allah Desember ini. Terus lagi ngambil jurusan ilmu Al-Quran, terus diundang sama Teh Fatim untuk live Instagram ini, sekalian kita ngobrol-ngobrol tentang relawan di international circle. Iya, menarik ya Najah, karena tadi tuh kepikiran ya, kan kita emang udah pingin IG live dari beberapa bulan yang lalu mungkin ya. Kita ngerencanainnya kayak gitu, atau kalau nggak salah lagi final exam gitu waktu itu Najah ya, kalau nggak salah. Kan kayak gitu. Terus habis itu kebetulan banget, alhamdulillah banget, Teteh insya Allah bulan depan mau ke Vietnam untuk ada kegiatan volunteering gitu. Jadi insya Allah bulan depan tuh mau ada Muslim Expedition gitu, kita silaturahmi ke Muslim minoritas di Vietnam, karena kan Vietnam bukan negara Islam gitu kan, Muslim di sana sebagai minoritas, dan insya Allah kita kayak kegiatannya untuk silaturahmi, berbagi donasi, dan juga basically kayak berdakwah kayak gitu kan. Nah, dan kebetulan banget gitu kan, teman-teman
teman-teman circle dan viewers juga pada interested nih untuk study abroad dan kegiatan internasional lah basically kayak gitu. Karena nyambungnya dengan apa kegiatan relawan terus habis itu study abroad juga, makanya Najah cocok nih. Dan kemarin juga ada yang Kak gimana ya caranya buat dapat scholarship di UAE, terus mikir yang di UAE saat ini ada beberapa tapi yang untuk kayak udah sedikit intens itu Najah kayak gitu. Oh kita undang aja Najah kayak gitu, perfect apa nih speaker ya untuk sharing-sharing tentang apa informasi ataupun berbagai kegiatan lainnya kayak gitu. Jadi gimana coba Najah bisa ceritain gitu ke kita kok kepikiran untuk sekolah S1 di UAE. Ini S1 kan ya? Iya, S1. Gimana perjalanannya atau mungkin coba cerita aja. Oke. Jadi sebenarnya aku tuh nggak ada sama sekali rencana untuk study abroad dari dulu, kan aku pesantren, terus dulu nggak ada sama sekali rencana. Ya paling ada rencana pengennya S2 gitu, S2 di luar negeri. Karena kayaknya kurang wawasan tentang study abroad di pesantren juga. Jadi emang bener-bener nggak ada sama sekali. Nah, terus waktu itu kebetulan sebenarnya yang mengarahkan itu kebetulan waktu di tahun 2018 itu ayah aku meninggal, dan jadi kakak di atas aku, kedua di atas aku itu dia punya temen di Dubai yang tinggal di Dubai, sahabat yang tinggal di Dubai gitu. Nah, terus temennya ini ngasih tahu info lah lewat kakak aku, terus kata kakak aku ini coba-coba aja gitu. Nah, dari situlah waktu itu sebenarnya udah sempet daftar kuliah yang lainnya, SNMPTN, SBMPTN, semuanya udah daftar mandiri, tapi qadarullah nggak ada yang keterima gitu. Akhirnya salah satunya juga ini. Nah, pas lagi daftar yang ini, itu udah interview yang keberapa gitu. Tiba-tiba pas di interview fakultas, nama aku tuh nggak ada. Kata admissionnya tuh di sini, katanya nama aku nggak ada gitu. Terus kata aku, oh ya udah, aku juga nggak pengen banget gitu kan. Kata kakak juga coba-coba aja gitu. Udah, akhirnya aku sekolah. Akhirnya aku lanjutin kuliah di swasta karena kan nggak bisa berhenti gitu aja kan. Dan di situ interest aku pun kan aku kuliah di Bandung selama itu udah sekitar 1 bulanan gitu. Tiba-tiba pas aku email itu aku keterima, disuruh kirim berkas sama Al-Qasim University ini. Coba bayangin aja, kayak awalnya aku iya, makanya awalnya gak ada nama aku, terus tiba-tiba pas dibuka Gmail tuh baru banget itu langsung dikasih disuruh kirim berkas-berkas aku gitu secara langsung. Terus habis itu aku ini gimana sih, aku udah kuliah di Bandung, terus aku udah nyaman gitu, tiba-tiba ada datang aku jadi kayak aduh, aku harus pilih yang mana nih gitu kan. Terus akhirnya dari aku tetap nggak bisa asal milih gitu kan, karena kan pasti setiap keputusan ada konsekuensinya gitu kan. Terus ya udah sambil istikharah juga sambil kunjungi guru-guru. Di situ aku kunjungi guru-guru dan minta pendapat juga kan. Dan akhirnya most of answer di situ adalah aku disuruh lanjut ke sini, ke Al-Qasim University. Nah, katanya bisa jadi suatu hasanah gitu untuk adik-adik nanti gitu, untuk yang kan. Ya udah, akhirnya aku mulailah aku tinggalin kuliah yang di Bandung, aku mulai urus untuk keluar dari sana. Terus aku lanjut untuk legalisir berkas, aku print out semuanya, terus aku legalisir satu-satu tanpa pakai jasa apa sih namanya, biro jasa, tanpa biro jasa. Jadi itu aku nemenin sepanjang perjalanan sama mama aku. Jadi mama aku nemenin aku kemana-mana. Terus habis itu sendiri, dan dengan drama-dramanya dioper sana dioper sini itu benar-benar masya Allah. Dan akhirnya aku bisa berangkat ke sini di bulan Januari 2020. Dan itu pun waktu itu sebenarnya tenggat waktu untuk kirim berkasnya tuh udah habis, tapi aku tetap kirim Gmail terus, kayak minta kelonggaran untuk kirim berkas karena legalisir kan nggak semudah itu gitu. Butuh proses waktu. Oh masya Allah, berarti asli mana aja? Sorry, aja asli Bekasi. Oh Bekasi, oke. Tapi waktu itu di Bandungnya di mana kalau boleh tahu? Di kampus Najah itu Uninus, Universitas Islam Nusantara, itu di Soekarno-Hatta, Jalan Soekarno-Hatta. Oh, ambil jurusan? Pendidikan luar biasa. Masya Allah, wah kita punya satu interest yang banyak juga ternyata ini. Iya ya, karena tadi juga ada suka sama dunia disabilitas kan, pendidikan luar biasa atau apa namanya ya, inclusive education ya kita bilangnya ya kayak gitu. Oke, masya Allah. Dan itu ternyata waktu itu belum wawancara ya? Waktu itu udah
diwawancara. Jadi waktu itu kan di sekitar bulan Juli atau bulan Juni gitu. Najwa udah interview banyak, tiba-tiba dibilang nggak ada namanya. Nah pas bulan September itu disuruh kirim berkas. Di samping itu juga Najwa tetap sambil interview lagi. Jadi di interview lagi gitu. Itu aneh ya, sebenarnya agak susah gitu. Padahal dibilang awalnya nggak keterima, tiba-tiba diterima, terus disuruh interview lagi. Jadi pas pertama keterima itu yang sebenarnya ternyata di bulan, kalau misalnya Najwa keterima di bulan Juli itu, sebelum yang Najwa berangkat di bulan Januari, itu Najwa seharusnya masuk kelas dulu, jadi markas logo selama 1 semester. Nah pas bulan Januari langsung dipaksa untuk masuk kuliah, sedangkan kata senior-senior yang di sini ini masuk markas logo dulu gitu, biar banyakin temen, biar lebih beradaptasi dulu gitu. Tapi ternyata sampai di sini, menginjakkan kaki di sini, itu bener-bener dari atasan-atasan, dari dosen-dosen tuh kayak, ya dosen yang ngurusin ini katanya Najwa harus kuliah gitu, gak boleh masuk markas logo dulu, pilihannya adalah kamu lanjut kuliah langsung atau kamu pulang ke negara kamu gitu kan. Jadi kayak nggak bisa, nggak ada basic bahasa Arab, jadi dia emang benar-benar sekolahnya bukan pesantren dan nggak ada pengalaman untuk ngomong pakai bahasa Arab gitu. Dia pernah belajar di Pare doang. Terus dia juga akhirnya dipaksa untuk itu. Akhirnya kita satu nasib lah waktu lagi semester 1, kayak kita berdua. Sampai akhirnya Masya Allahnya nih temen aku yang ini, dia jadi bisa terbilang Miss A gitu. Nilainya rata-rata A gitu. Masya Allah banget deh. Allah, alhamdulillah ya. Kita nggak tahu Allah plan gitu ya. Kadang-kadang ya semaksimal mungkin gitu kan. Sampai tadi nanya 1 bulan, 1 semester atau 1 bulan harus kuliah di Bandung. Dulu, ini agak Oke, sekarang gimana? Udah kuliah 1 bulan atau 1 semester? 1 bulan ya? Semester aja udah ikut UTS di situ, tapi nggak ikut UASnya karena waktu itu langsung berkas gitu. Oh, Masya Allah, iya. Dan itu kan Najwa dapat infonya dari kakak ya, kakak temannya kakak kan yang tinggal lagi di Dubai kayak gitu. Nah, terus habis itu proses kayak kayak memberi berkas dan habis itu persiapan untuk kuliah di sini dan kenapa mau ngambil jurusan Al-Quran itu kenapa? Jadi ceritanya pas Najwa lagi kuliah di Bandung itu, Najwa tuh pengen banget sambil ngafal. Karena kebetulan adik Najwa itu pesantrennya di khusus Al-Quran. Jadi Najwa kayak ngerasa, masa Najwa nggak bisa sih gitu. Terus akhirnya Najwa pun pas lagi nyari pesantren mahasiswi, dan itu jauh dari Uninus, jauh banget dari Uninus, kayak hampir 1 jam perjalanan ke Uninus karena macet, bukan karena jauhnya tapi karena macet sih, soalnya banyak lampu merah juga. Dan akhirnya Najwa milih untuk pesantren mahasiswi di yang rata-rata mahasiswinya adalah anak UIN Bandung. Itu benar-benar di belakang UIN, dan Najwa harus ngelewatin UIN Bandung yang mana itu kampus negeri gitu ya untuk menuju kampus swasta gitu. Terus ya udahlah, Najwa di itu akhirnya emang pengen banget sambil ngafal Quran. Dan pas lagi Najwa di pesantren mahasiswi itu, Najwa nggak berjalan dengan lancar tuh program untuk hafalannya, karena bangun pagi, kelas pun jam 7 pagi gitu, terus bangun pagi nyiapin sarapan, terus habis itu berangkat ke kampus itu lumayan terus habis itu pulang kampus kita kadang nggak langsung balik, ada kegiatan ini kegiatan itu gitu. Nah terus akhirnya pas lagi sebelum pas lagi Najwa daftar di sana itu, daftar di sini maksudnya, Najwa itu pengen menghafal kan dari awal. Terus akhirnya Najwa milih kampus itu dua-duanya, kan ada 2 pilihan. Milih jurusannya adalah milih jurusan ilmu Al-Quran duanya. Kayak gitu. Dua-duanya ilmu. Gitu. Jadi ya udah deh. Masya Allah. Karena imam ingin ngafal itu ya. Iya, karena kan kalau teman-teman, ya, ya teman-teman lain tuh katanya kalau misalnya mau kayak ilmu Al-Quran
aturannya. Oke, oke. Wait. Oke, teman-teman di sini bisa dengar nggak ya? Sorry. Oke, sorry, ini sinyalnya Teteh apa sinyalnya sinyal siapa ya kira-kira? Telepon. Itu harus pakai VPN untuk misalnya live IG bareng sama yang di luar, terus habis itu untuk nelfon WA juga susah gitu, harus pakai VPN semuanya. Jadi emang suka ngedit-ngedit kayak gini. Oh gitu, I see, I see. Iya kalau ingat-ingat waktu itu kalau nelfon Abi, kalau video call harus pakai aplikasi apa ya lupa. Iya, nggak bisa sembarangan ya. Oke, oke. Alhamdulillah. Oke ya, teman-teman. Tapi ini udah clear. Udah. Tadi ada iklan soal VPN-nya. Iya. Nggak apa-apa. Ya teman-teman yang mau ada pertanyaan boleh tulis di kolom chat ya. Masya Allah ini tadi ada admin dari Inviet ya untuk ngerimain kita. Kalau misalnya teman-teman mau berdonasi boleh banget ke inviet.ms atau ke Fatimah juga. Nanti insya Allah donasi dari teman-teman kita akan berikan kepada muslim minoritas di Vietnam. Nah dengan itu kita coba langsung masuk ke kegiatan Najah selama di Al Qasim University apa. Dan kemarin dengar-dengar ikut Dubai Expo juga nih, wah Masya Allah. Boleh di-sharing kegiatannya nih Najah. Oke. Untuk kegiatan sekarang sih kan lagi libur, dan libur tuh bener-bener gabut banget ya bisa dibilang, karena mahasiswa ini Berapa bulan? kita nggak boleh keluar kemana-mana kecuali bareng sama kampus, kayak misalnya nanti dari asrama ngadain rihlah atau jalan-jalan gitu, dan itu kita bareng-bareng harus nyatet nama dulu, terus ada kuotanya kayak gitu-gitulah. Dan sekarang pun lagi panas, kayaknya asrama juga lagi nggak fokus ke jalan-jalan itu kan, jadi emang kita bener-bener harus pinter-pinter ngisi kegiatan dan nyari kegiatan untuk ngisi liburan ini. Jadi Najah sekarang lagi ngambil beberapa kelas online kayak bahasa isyarat, terus habis itu bahasa Cina juga, terus Najah lagi halakoh juga tetap jalan. Jadi di sini tuh ada namanya Muasasah Al-Quran, yang mana menyediakan atau memberi peluang untuk orang-orang yang tinggal di Emirat ini belajar Al-Quran atau menghafalkan Al-Quran secara online gitu. Dan itu banget itu gratis, semuanya gratis, dan benar-benar bagus banget gitu. Kayak kita setoran pun nggak sekedar setoran, tapi memang bacaan kita dibenerin juga dan lain-lainnya. Dan itu kegiatan yang benar-benar harus kita cari sendiri dan harus pinter-pinter ngisi kegiatan supaya nggak gabut gitu liburannya. Terus kalau sebelum-sebelumnya waktu lagi Dubai Expo itu kita tuh masih masa-masa setelah Corona. Jadi tahun 2021 tadinya tuh Dubai Expo itu mau diadain 2020. Tapi karena Corona itu udah diadakan di 2021. Dan kebetulan masih join PPI UAE, dan ya udah akhirnya dari KBRI mengambil anak-anak PPI untuk jadi panitia, bukan panitia sih, untuk jadi volunteer di acara Dubai Expo. Kayak misalnya waktu itu ada National Day, jadi National Day khusus untuk Indonesia. Jadi kita di situ pawai untuk ngundang orang-orang dari berbagai macam negara pastinya ya, karena kan di situ banyak apa sih nyebutnya, banyak kayak tempat-tempat atau rumah-rumah yang emang khusus untuk pameran negaranya masing-masing. Dan waktu itu Indonesia juga ada rumahnya sendiri kayak jadi. Terus kita waktu itu semua mahasiswa Al Qasim University ini kita gabung di sana, dan kita pawai ngundang berbagai macam negara untuk hadir di acara National Day itu. Waktu itu yang hadir tuh bintang tamunya Lyodra, yang nyanyiin lagu Tanah Air, apa ya, lagu apa gitu aku lupa. Terus habis itu selain dari itu kita juga jadi penjaga, kayak kita yang nerima tamu di acara. Jadi waktu itu Pak Jokowi juga datang, terus beberapa petinggi juga datang. Jadi emang kita bukan cuman sih kayak menyambut para petinggi juga, terus habis itu menyambut mereka-mereka yang emang mau nonton, dan udah ada kursi-kursi khususnya gitu. Itu sih paling. Oh iya, Masya Allah. Iya, dan itu kegiatannya selama berapa hari ya, atau berapa pekan yang Dubai Expo? Waktu itu Dubai Expo itu cuma satu hari tapi full dari sampai sore gitu, sampai malam. Cuman sebelumnya datang ke sana pernah
untuk ya udah cuman untuk wisata doang. Terus habis itu dia yang volunteer itu memang khusus 1 hari itu aja gitu. Tapi beberapa teman sebenarnya yang mereka itu yang cowok sih lebih tepatnya, karena kan cowok lebih bebas keluar masuk kampus. Mereka nggak ada boleh keluar asrama gitu. Nah, kalau misal mereka itu ada beberapa yang diambil untuk panitia di sana, kepanitiaan di sana yang emang ngurus dari sebelum acara hari H gitu. Kalau waktu itu Najah tuh cuman di hari H sama teman-teman yang di sini. Terus kalau mereka ini dia emang beberapa hari sebelum itu gitu. I see. Kalau di sana tuh ada pernah cultural shock, pasti itu ada ya. Cultural shock ketika tinggal di Emirat tuh apa aja? Yang sangat berbeda banget sama di Indonesia. Banget sih, pertama cuaca ya. Di sini bener-bener terik banget. Ekstrim itu. Gitu. Dan makanya kita nggak boleh lepas dari namanya kacamata hitam, atau bisa pakai juga fotokromatik, atau pakai topi. Itu nggak boleh banget, kita nggak bawa gitu karena emang bener-bener terik. Padahal lagi musim dingin waktu Najah pertama datang. Itu lagi musim dingin tapi tetap aja mataharinya kayak terik banget gitu. Karena di sini kalau di Sharjah gedung-gedung tinggi tuh jarang. Kalau di Dubai baru tuh gedung-gedung tinggi di mana-mana gitu. Jadi kayak di Dubai, kalau misalnya di Sharjah ini bener-bener kayak plong gitu, banyak banget tanah kosong juga, jadi kayak wah masya Allah. Terus sama teman-teman sih paling, tapi pas lagi tahun pertama itu tuh kayak kita masih baru, terus kita kayak masih excited untuk ketemu sama orang-orang baru dan kenalan dengan mereka yang beda-beda negara. Dan waktu itu kan emang kita kamar dicampur gitu, mau kita dicampur, misalnya Najah sekarang sekamar sama orang Bangladesh, sekamar sama orang juga. Tapi pas lagi tahun pertama itu Najah sekamar sama orang Thailand sama Filipina. Jadi berdua Thailand, 2 Filipina. Jadi di situ kita beradaptasi untuk berkomunikasi sama mereka, terus nyari interest yang sama, dan kita bisa berkomunikasi di dalam kamar dengan cara yang sama gitu, supaya nggak banyak kesalahpahaman, namanya satu kamar gitu kan. Roommate loh. Gitu, masa iya kita diem-dieman aja ntar ngebersihin kamar siapa? Itu kan kita harus ngurus sendiri gitu kan. Nah, alhamdulillahnya waktu sama anak-anak yang tahun pertama itu emang kita cocok, cuman emang ada beberapa konflik yang kita harus dikomunikasikan gitu kan. Nah, terus habis itu sekarang beda lagi nanti sama orang Cina misalnya. Orang Cina nggak suka dingin gitu. Nah, jadi itu kayak kalau kita kamar, kita harus nyari kamar yang sesuai sama kita, misalnya dinginnya kamar mereka cocok atau enggak. Sedangkan orang Cina ini juga suka banget sama dingin. Bingung ya sebenarnya, padahal di Cina kan ada musim salju gitu ya. Tapi kenapa malah nggak suka gitu kan. Jadi benar-benar mereka tuh nyalain AC cuma kayak 28 derajat gitu. Dan itu harus nyesuaiin, itu salah satu culture shock juga gitu. Terus makanan awal-awalnya pas kita kan makan waktu itu belum disediain gratis juga. Jadi kita nyari sendiri, tapi pas lagi corona akhirnya disediain makanan, tapi kita nggak boleh jajan online pas lagi corona itu. Akhirnya ya kita makan setiap hari disediakan dari catering yang diambil dari Al-Qasim University gitu. Awal-awalnya sih kayak enak-enak aja gitu, tapi lama-lama bosen juga ya. Banyak banget ya teman-teman. Ya, oke. Najah, ini ada yang bertanya nih. Sorry. Ya, tadi udah belum? Udah ada dapat pertanyaan nih Tete? Udah. Nih, oke, nih dari Kak Sofia Nahdi, katanya, Kak Najah sebelum masuk Universitas Al-Qasimiyah berarti sudah hafal 30 juz. Gimana? Gak ada. Apalagi aja tuh bukan yang tahun Quran gitu loh. Jadi emang waktu itu cuma juz 30 aja. Bahkan syarat kelulusan waktu lagi nih HI itu kita harus hafal juz 30 aja gitu. Akhirnya pas lagi baru lulus, Najah ngafal sendiri. Itu baru ngafal beberapa juz di depan, tapi nggak beberapa juz, beberapa halaman di depan gitu. Tapi nggak berlanjut, nggak berjalan dengan lancar gitu. Jadinya ya udah emang pegangan aja itu juz 30 aja. Tapi sekarang Al-Quran itu ada persyaratan untuk hafal 30 juz. Cuman aja nggak tahu pastinya apakah, soalnya kadang-kadang Al-Qasimiyah ini suka nerima sesuai persyaratan atau tidak sesuai dengan persyaratan gitu.
Jadi kayak ya bilang untung-untungan gitu ya. Iya, iya. Persyaratan wajib buat daftar Alkosimi apa aja nih buat teman-teman yang mungkin mau S1 ya? Karena kan scholarship-nya kalau nggak salah kemarin baru buat S1 doang kan ya? Iya benar. Jadi kalau untuk persyaratan itu beberapa berkas pasti ya, beberapa berkas, dan itu bisa teman-teman cari di Instagram aku.id, itu PPMI Alkosimia, atau panitia yang nerima apa kayak organisasi kemahasiswaan Alkosimia University gitu, dan di situ ada yang ngurusin untuk pendaftaran ke Alkosimia ini. Jadi dia yang ngurusin, ada ngasih informasi tentang apa aja yang harus disiapkan untuk datang ke sini. Bahkan udah ada bot telegramnya juga, jadi teman-teman sebelum apa namanya nanya gitu, kalau bisa cari tahu dulu gitu. Dan ini yang sangat disayangkan Teh sebenarnya. Jadi literasinya orang Indonesia tuh kayaknya emang bener-bener aduh jatuh banget gitu ya. Dan aku pun ngerasain itu juga. Aku sebenarnya nggak suka baca gitu, tapi ya kalau misalnya teman-teman pengen banget, udah ada keinginan kuat untuk nyari beasiswa, ya mau nggak mau teman-teman harus searching gitu, harus searching gimana caranya dapetin scholarship. Jangan tiba-tiba nanya, misalnya kayak nanyanya cuma kayak gini, Kak gimana caranya dapat beasiswa, gitu bingung ya. Yang ditanya pun bingung jawabnya, kayak gimana ya, qadarullah gitu. Mau jawab qadarullah gitu. Gimana ya, kita harus benar-benar struggle untuk cari informasi gitu. Nah baru dari informasi yang udah kita dapat, kalau misalnya ada yang nggak paham baru tanya gitu, harusnya kan kayak gitu sih. Iya ya, setuju banget, Masya Allah. Tapi ini kita apa ya, nggak mau mewajarkan, cuma memang sad reality-nya memang seperti itu ya. Makanya kita juga maksudnya alhamdulillah kayak sering banget tuh kayak ditanya-tanya tentang apa sekolah di luar negeri gimana. And sama gitu kayak Naja gitu, sebelum ditanyain saya coba kayak apa ngarahin gitu ya, coba baca website ini atau lihat video ini, baru kalau belum ada yang jelas dan ternyata informasi yang ada di situ baru ditanyain kayak gitu. Ya cuman ya kadang-kadang gimana ya, mungkin mereka emang udah terbiasa disuapin ya, budaya Indonesia kayaknya kan spoon feeding banget gitu kan. Oke. Ini ada lagi yang aku bisa bertanya, katanya Mbak dari Ana Dian, katanya Ana Dian, Mbak permisi saya baru join, katanya bertanya bagaimana cara menjaga keinginan untuk selalu belajar agama, boleh share tipsnya nggak Mbak? Aduh kayaknya Masya Allah, pertanyaannya bagus. Fatin boleh share, aku juga pengen tahu gimana. Insya Allah, kalau dari Tata sendiri sih sebenarnya memang untuk keinginan belajar agama sama seperti kayak iman kita ya, pasti iman itu kan naik dan turun, itu fitrahnya seperti itu ya. Cuman salah satu yang bisa jadi pegangan kita adalah lingkungan yang sangat berpengaruh, karena kan kita seperti orang apa ya, ada hadis Rasulullah kan SAW juga bilang kalau kita itu seperti agama teman kita kayak gitu kan. Dan juga tergantung apa yang tentang parfum itu ya, kalau misalnya teman-temannya baik, kita pun akan terbawa menjadi baik kayak gitu. Dan konsep ketika hijrah pun itu kan menjadi lebih baik, dan sama kita meninggalkan hal-hal yang dulu untuk menjadi yang sekarang. Terus apa ya, menanam keinginan itu tadi kayak komunitasnya kita, atau mungkin siapa yang kita follow, apa yang kita dengar. Dan bener banget waktu itu ada suatu quotes, kita lupa dari siapa, tapi kalau nggak salah kayak gini, you are what you hear, you are what you listen to, you are who you hang out with, you are what you read, you are what you eat. Itu semua memang mendefinisikan kita, dan secara tidak langsung alam bawah sadar kita itu dia terbentuk gitu kan. Makanya untuk kita keinginan agama tuh memang harus gitu, karena life is learning is a lifelong process kayak gitu kan. Dan proses di situ kita terus bertumbuh, selalu meningkatkan diri. Dan apalagi di sini kan kita temanya juga berdakwah gitu kan. Kenapa tadi Teteh juga sempat nyinggung tentang dakwah, karena ketika kita keluar, bahkan dari keluar rumah pun kita itu sebenarnya udah merepresentatifkan sebuah ambassador gitu kan, ambassador dari keluarga kita misalnya. Atau bahkan kalau aja sekarang berada di Emirat gitu kan, berarti representatif dari Islam Islam di Indonesia, seorang Muslim di Indonesia gitu kan. Tidak hanya Muslim tapi agama kita. Dan kalau tadi teman-teman Rumit Naja kan kebetulan Muslim juga ya kali ya. Nah itu kalau misalnya coba Naja sekalian bantu jawab juga, kalau kayak ketemu sama orang yang non Islam gitu di Dubai itu seberapa sering sih, atau misalnya di UAE? Sering banget ya pastinya. Mungkin kalau misalnya Naja alhamdulillahnya di sini ada kerabat, jadi Naja beberapa kali bisa keluar gitu dari asrama, dan Naja bisa ngerasain gimana Dubai yang sebenarnya, yang orang-orang bilang Habibi come to Dubai kayak gitu. Padahal sangat mewah gitu.
Karena yang mewah ya untuk mereka yang kalangan atas aja gitu. Jadi kalau yang kalangan bawah ya mereka nggak semewah itu gitu. Dan bahkan keluarga Najah yang tinggal di Dubai pun cerita gitu, beberapa banyak kan di Dubai ini kan hampir 80% atau 90% itu imigran kan, bukan lokal gitu. Yes. Dan dari mereka terutama orang Filipina ya, mereka banyak pekerja-pekerja di sini yang dari Filipina pindah ke sini bekerja gitu. Dan dengar kalau misalnya banyak yang kayak dunia di sana tuh ada yang bahkan keluarganya ninggalin mereka, terus habis itu ntar ada yang pengen bunuh diri atau kayak gitu-gitulah di apartemen sampai kayak gitu. Terus itu bener-bener dunia gelapnya Dubai banget ya sebenarnya. Tapi kayak ya kalau misalnya Najah ketemu sama mereka yang bukan, jadi kita pun apalagi kalau di sini tuh lebih banyak pekerja cowok gitu. Jadi pas Najah ketemu di luar sama cowok kan gak kelihatan ya apakah dia Islam atau non Islam gitu. Mencoba untuk ketemu sama mereka seperti ya kita bertemu sesama manusia gitu. Kita nggak usah kayak diskriminasi mereka kalau mereka bukan orang Islam kayak gitu. Asalkan ya kita kan sama-sama manusia gitu. Jadi ya mereka punya keyakinan mereka sendiri, kita pun punya keyakinan kita sendiri. Bahkan di Islam aja kan la ikrah fiddin gitu. Kita aja untuk berdakwah aja nggak boleh gitu kan. Ya kita kalau ketemu mereka ya kita emang ketemu dengan sesama manusia gitu. Bener banget. Dan yang intinya itu kemanapun kita pergi, ke siapapun kita encounter atau meet, ya kita tetap jadi the best version of us gitu. Karena ya itu tadi kita kayak merepresentatifkan kayak dari mulai budaya Indonesia, terus habis itu tadi ya Islam, dan betul banget kayak jangan sampai kita mendiskriminasikan ataupun ya saling respect each other kayak gitu kan. Oke, ini alhamdulillah ada pertanyaan lagi katanya. Kan aja mau tanya, gimana cara belajar di akademia? Pakai bahasa Arab ya, atau terus dosen-dosennya gimana? Itu pengantarnya bahasa apa nih Najah? Jadi di sini itu full Arab ya sebenarnya, cuman ada satu fakultas yang full English, itu ekonomi. Tapi kalau komunikasi, Najah tuh sebenarnya bingung di sini. Jadi Al-Qusum University itu nyediain jurusan komunikasi, dan requirement-nya adalah atau persyaratannya adalah harus pakai IELTS. Harus ada skor IELTS-nya gitu atau TOEFL. Itu minimal kalau nggak salah 4 kalau nggak salah nilainya. Cuman dengan si nilai IELTS-nya ini nggak kepake pas saya kuliah, karena sepanjang perkuliahan komunikasi itu pakai Arab full, dan itu bahkan kebanyakan orang-orang lokal yang ngambil komunikasi ini. Jadi kelas itu pun berjalan kadang seringnya pakai bahasa Amiyah. Dan itu kayak benar-benar kasihan gitu. Beberapa anak Cina yang ngambil jurusan komunikasi itu jadi emang mereka kadang agak kesulitan untuk saling interaksi di kelas gitu, karena emang bahasa Amiyah tuh emang sebenarnya bahasa Emirat ini katanya lebih mudah daripada Amiyah dari negara-negara Arab yang lain gitu. Cuman tetap aja kita yang memang lagi berusaha untuk bahasa Arab Fusha aja susah gitu. Ini disuruh Amiyah kan, ya mungkin sekalian gitu. Terus untuk fakultas-fakultas lainnya itu pakai bahasa Arab full, dan ada mata kuliah English, itu tergantung dosennya. Kadang dosen pakai full English, kadang dosen pakai Arab English gitu. Dan dosen-dosen di sana gimana? Dosen-dosen di sini pun dari berbagai macam negara juga gitu. Banyak dari Mesir, dari Sudan, dari Maroko, dari kalau misalnya yang untuk ekonomi itu dari India, terus dari banyak sih dari Malaysia juga ada, dosen Malaysia di sini juga ada gitu paling. Tapi cara mereka menyampaikan materinya itu gimana? Kayak kan kalau di Indonesia mungkin hampir sama kayak textbook dan juga teoritis gitu. Kalau misalnya di sana kayak gimana? Kalau di sini tuh Najah ngerasa banget ya, kalau di sini bener-bener kita kayak masih disuapin gitu belajarnya. Jadi kan kalau setelah kampus itu kalau misalnya udah masuk dunia perkampusan atau universitas gitu, itu belajarnya udah kayak mulai mandiri aja gitu kan, kayak dosen ngasih terus kayak kita disuruh. Nah kalau misalnya di sini sendiri, alhamdulillahnya karena kita kan mahasiswa internasional juga ya, jadi banyak juga dari sini yang dari negara-negara terpencil gitu, dan mereka emang dulu mungkin untuk akses pendidikannya juga sedikit gitu. Jadi pas di sini kita bercampur, ada yang dari negara besar, ada yang dari negara kecil gitu. Dan di sini pun jadinya sistem kuliahnya menyamakan gitu. Jadi
disuapin gitu. Jadi dosen tuh ngajar nyiapin presentasi, pasti setiap dosen pasti nyiapin presentasi, terus nanti dijelasin, terus kalau misalnya nggak paham kita tanya gitu. Bahkan beberapa mata kuliah khusus atau jurusan yang khusus jurusan itu kan karena di sini masih sedikit gitu. Kadang kayak satu kelas misalnya cewek cuman berlima, pernah kayak gitu, cewek cuma berlima, terus cowoknya sekitar 5 atau lebih kayak gitu. Kelas sekarang cuma 10 orang atau 15 orang kayak gitu. Dan itu kelas cewek cowok campur tapi online offline. Jadi kalau misalnya cowoknya lagi online, ceweknya offline. Kalau ceweknya online, cowoknya offline gitu. Jadi namanya bahasa Arabnya kayak hybrid gitu. Hybrid. Oh, berarti kalian nggak campur ya? Enggak, kita jauh. Asrama cewek cowok jauh, kampus cewek cowok jauh gitu. Jadi Masya Allah banget di Sharjah ini masih banget nilai-nilai Islamiyah tuh masih tinggi gitu. Di Emirat-Emirat lain juga masih tinggi sih, cuman kalau kayak Dubai gitu kan udah agak tepat. Oke, itu ya, semoga terjawab ya. Nah, ini juga nih banyak juga nih yang tanya tentang finansial. Untuk Kak Sofia lagi nanya, katanya kalau boleh tahu dari biaya awal persiapan pendaftaran sampai masuk kuliah biasanya berapa? Jadi misalnya kayak tadi ya, apostille atau mungkin legalisir dan lain-lain itu kira-kira habis berapa? Budgetnya? Budgetnya itu kurang lebih ini udah sama tiket pergi pertama ya, karena kita tiket pergi pertama ke sini itu pakai masih biaya sendiri. Jadi nanti 1 bulan udah di sini kita jadi kayak diganti lah gitu uangnya sama uang saku selama kan misalnya 4 tahun kuliah gitu ya, kita kan dikasih uang jajan terus gitu, itu tetap diganti gitu. Nah itu perkiraan kurang lebih 15 juta atau 10 jutaan gitu, itu udah sama tiket gitu. Soalnya legalisir berkas itu lumayan mahal, pertama karena translate-nya itu mahal, harus pakai harus pakai penerjemah tersumpah itu, terus tiketnya juga itu untung-untungan kalau misalnya kita nyari dapat murah ya alhamdulillah gitu, tapi kalau misalnya kebetulan di saat itu lagi mahal ya wallahu a'lam gitu. Terus habis itu kebetulan di sini tuh jadi ada beberapa pesantren yang ngajuin MOU sama Al-Qasim University. Jadi kayak kampusnya adekku itu ada namanya pesantren Nurani. Itu beliau ini kebetulan pendirinya itu temenan sama mudir atau rektor kampus Al-Qasim University, dan akhirnya mereka mengajukan MOU juga, dan insya Allah katanya sih tahun ini mau ngirim beberapa santri di sana yang udah lulus, kayak yang udah hafal Al-Quran juga untuk kuliah di sini, dan itu pun kayaknya dari pesantrennya itu ngurusin gitu, yang ngurusin berkas dan semua-muanya 15 jutaan gitu, dan itu menurut Najah sangat fair gitu ya, karena emang segitu gitu biayanya, bahkan pesantrennya pun maksudnya menyediakan jasa untuk ngurusin gitu kayaknya ya, yang setahun aja gitu, soalnya santrinya disuruh bayar segitu yang bakal berangkat ke sini gitu. Berarti kalau let's say kita nggak ngambil untuk flight pertama, kan flight itu kurang lebih 8 ya, kemarin dapat berapa ya aja, ingat nggak? Kemarin aja alhamdulillah 5 jutaan gitu. 5? One way. Oke. Oh ya, one way. Oke, berarti kalau diambil 5, let's say 10 ya. 10 lumayan banyak juga ya, lumayan. Karena kalau kita pikir tuh awalnya maybe 5 sampai 6, karena let's say kalau legalisir kan dia per lembarnya 150 sampai 200 ribu gitu kan. Terus tergantung kita punya dokumen berapa gitu. Jadi ya, dan karena waktu itu ada nih yang nanya yang mikirnya kayak gini, kan namanya beasiswa berarti nggak harus nyiapin uang apa-apa. Terus habis itu nggak kayak gitu konsepnya. Makanya bahkan LPDP pun yang beasiswa dari Indonesia aja, itu dari Kemendikbud aja itu masih butuh ini kan, masih butuh biaya dulu sebelum daftarnya untuk keterimanya. Semuanya bank di dunia ini butuh uang semuanya, tidak ada yang gratis. Exactly. Oke. Ini ada lagi nih yang tanya, kalau fakultas teknik di sana ada nggak, dan rate-nya menurut Mbak Najah bagus nggak? Oke. Ada fakultas teknik, ada fakultas apa aja? Coba di fakultas apa aja? Kita menyediakan 5 fakultas, ekonomi, komunikasi, adab, terus Al-Quran sama syariah. Dan fakultas unggulan di sini tuh syariah, karena syariah yang dari pertama dibangun emang udah ada gitu. Terus abis itu paling banyak juga mahasiswanya. Terus kalau misalnya fakultas teknik mungkin ada di kampus-kampus Emirat lainnya, tapi di Al-Qasim University ini nggak ada. Dan kebetulan PPUAI juga nyediain buklet untuk teman-teman yang mau tahu informasi tentang
Emirat ini, tentang Arab ini. Jadi di situ ada informasi tentang kampus juga beserta menyediakan beasiswa atau enggak kayak gitu. Cuma kalau bisa dibilang ya, mereka kalau di kampus-kampus yang lain itu jarang gitu yang nyediain full scholarship. Kalau misalnya di kampus Abu Dhabi namanya Muhammad bin Zayed University, nyediain bahkan ya bertanya, tapi itu hanya menerima mereka yang udah lulus ujian M1. Jadi M1 itu kayak ujian nasionalnya Emirat gitulah. Terus dan kayak belum menerima mahasiswa internasional gitu setahun aja ya. Memang kayak beberapa mahasiswa Indonesia juga ada yang kuliah di sana, tapi mereka lulusan Al-Ain. Jadi dari SMP sampai SMA sekolah di Al-Ain, terus nah hanya beberapa kampus lain yang menyediakan scholarship, jarang yang nyediain full scholarship, paling partial, dan itu tetap mahal menurut Najwa, itu tetap mahal. Belum lagi living cost itu benar-benar ada untuk orang-orang setuju. Oke, ini kita sapa ya. Ternyata ada dari sister dari from India, from Aqsa, namanya Aqsa Sheikh. Assalamualaikum, sister. Okay, maybe for the English later ya, because we are now having conversation in Indonesia, so we're very sorry about that. Let's try using English. Okay, next time we will try to conduct our live in English. Oke, ini ada pertanyaan lagi nih, bagus nih. Dari Kak Fadil, katanya, Kak, di negara-negara lain kan mazhab manhajnya berbeda-beda. Bagaimana kita menyesuaikan diri kita dan hal bersama untuk mereka mungkin. Oke, untuk UAE sendiri gimana aja? Alhamdulillahnya UAE itu nggak menonjolkan kita tuh ikut mazhab apa kayak gitu. Jadi di Al-Qasim pun benar-benar berbaur aja gitu. Kita nggak peduli orang ini mazhab apa, orang ini mazhabnya kayak gimana. Kita satu aja gitu. Bahkan kadang waktu lagi corona itu kan ada taraweh gitu ya. Waktu lagi Ramadan. Bikin jamaah sendiri di asrama karena kita nggak boleh keluar ke masjid kan, jadi kita bikin jamaah sendiri di musola gitu. Jadi ya mau kayak gimana pun kita ikut aja gitu, maksudnya kita ikut imam sholatnya kayak gimana, kita tetap dengan mazhab kita. Tapi kalau misalnya kayak subuh nih kan ada sholat subuh yang ada pakai kunut, nggak pakai kunut gitu ya, kita nggak ikut pakai kunut gitu, dan kita nggak usah mempermasalahkan itu gitu. Di sini nggak terlalu strict sih alhamdulillah untuk mazhab atau manhajnya. Bahkan pelajaran pun kita banyak ngambil Syafi'i juga gitu. Jadi kayak emang yang mayoritas aja, dan kita nggak ada yang terlalu dari itu sih. Misalnya kayak kan beberapa negara Arab itu ada yang misalnya menonjol banget di mazhab Hambali atau mazhab Maliki. Jadi ujian pun kita harus ngisi sesuai dengan apa yang kita pelajari, jangan sesuai dengan keyakinan yang kita jalani. Kalau kayak gitu nanti kalian nol. Itu sih. Iya, dan ini kayaknya mungkin alhamdulillah ya tadi ada pertanyaan itu, karena mungkin kebanyakan dari Indonesia dia masih bisa dibilang konservatif, dalam artian tuh kayak apa ya, dia yakin itu paling benar gitu. Aku cuma ngasihnya kayak gitu sih. Dan makanya kayak benar kalau kita keluar negeri dan sebenarnya nggak mesti keluar negeri, di Indonesia pun gitu kan, mau kita pakai mazhab atau manhaj kayak gitu, as long as it is in Islam gitu kan, itu memang kayak sesuai syariat gitu kan, masalah pakai kunut atau tidak, masalah nanti kayak setelah sholat ada zikirnya atau tidak, kayak itu tuh kayak udah gak usah terlalu dipermasalahkan kayak gitu. Kita nggak bakal bisa berdakwah kalau kita terlalu strict tentang hal-hal kayak gitu kan. Jadi ya udah, kita show that we are a good Muslim, kita respect each other. Itu kayak udah hal yang harus kita lakukan kayak gitu. Bahkan kalau teteh dulu waktu di UAE itu ngalaminnya tuh kayak posisi tangan misalnya kayak gitu kan ada yang nggak di sini gitu kan, ada yang misalnya ya gitu kan, hal-hal kayak gitu kan mungkin untuk orang yang baru pertama kali shock, asik ini ajaran mana gitu kan. Cuma jangan asal ngejudge dulu aja kayak gitu ya, selama itu nggak mengusik akidah kita, insyaallah it's fine. Oke. Ini katanya mungkin tadi tentang buklet biasanya ada di itu ya, di websitenya mereka nggak sih, atau kadang di grup Telegram juga. PPI UAE itu ada Instagramnya juga, itu namanya ppi.emirat. Jadi di situ ada linknya, dan di linknya itu ada bukletnya gitu.
Oke ya, jadi teman-teman boleh ke linknya dulu, terus mungkin kalau ada websitenya baru ada websitenya kayak gitu. Karena dia pasti gitu buklet ataupun apa ada buku panduan itu akan mereka sediakan. Pun kalau tidak bisa DM mereka. Oke, dan tadi yang ini udah dijawab ya. Jadi hampir semuanya bahasa Arab, tapi ada juga bahasa Inggrisnya, jadi campur aja gitu kan. Dan waktu itu Najah juga di wawancaranya pakai bahasa Inggris atau pakai bahasa Arab kan Najah? Waktu itu Najah tuh sebenarnya Najah di pesantren bahasa Arab bahasa Inggris ya bahasa Inggris, cuman Najah dari dulu nggak suka bahasa Arab sebenarnya. Jadi kayak pas itu Najah lebih prefer pakai English gitu. Jadi Najah bilang jadi waktu lagi interview itu dikasih pilihan terserah boleh pakai bahasa Arab, boleh pakai bahasa Inggris gitu, dan Najah pakai bahasa Inggris. Tapi di wawancara yang emang Najah udah fix di bulan September itu Najah akhirnya coba bahasa Arab gitu. Dan bahasa Arab yang menurut Najah itu masih cemong banget gitu bahasanya, tapi orang sih gitu, jadi kayak wah masya Allah gitu bahasa Arab kamu bagus banget kayak gitu. Alhamdulillah. Barakallah. Berapa kali aja? 3 kali berarti. Lebih deh kayaknya dari itu, soalnya banget interview, dan sekali interview tuh nggak lama, jadi kayak misalnya 2 menit. Kadang dari sininya lagi ngapain, misalnya lagi ngapain terus sambil interview lagi kayak, itu bener-bener ya lama kayak lagi teleponan. Coba sharing kayak dari interview yang tadi itu yang paling apa ya berkesan, pertanyaan berkesan apa aja kira-kira? Paling berkesan sih paling waktu lagi pertama kali itu paling pertanyaannya seputar kita aja, nggak ada pertanyaan-pertanyaan yang menjurus ke keilmuan gitu, cuman ditanya ke kitanya aja, kita kayak ayah kerja apa, terus sekarang kegiatannya lagi ngapain, bisa hafal beberapa Al-Quran atau enggak gitu, kadang ditanyain kadang enggak. Jadi kayak misalnya kadang tes kamu baca, kan aja ditanya gitu hafal berapa doang gitu, coba baca surat apa aja kamu baca, terus mereka juga mengapresiasi banget segala hal, jadi kita nggak merasa terintimidasi atau gimana gitu. Terus habis itu sih paling kegiatan kita apa, keluarga kita kayak gimana gitu. Jadi itu pertanyaan-pertanyaan yang basic aja sih, memang masih apa sih yang masih bisa dijawab lah gitu dengan sehari-hari gitu sih. Iya, sih. Dan ini Masya Allah kayak nggak kerasa udah 40 menit kita ngebahas kayak gitu. Mungkin Najah ada yang pertanyaan buat Teteh nggak? Ya, Najah ada pertanyaan buat Teteh sebenarnya tentang volunteer. Najah tuh suka banget sebenarnya sama dunia volunteer gitu. Maksudnya kita mau volunteering hal-hal bermanfaat untuk masyarakat gitu kan. Tapi karena kondisi Najah darurat bisa dengan bebas melakukan itu gitu. Jadi ya udahlah terima aja dan melakukan kan. Nah ini Teteh tuh Masya Allah banget ya, karena dia emang Teteh kayak sangat-sangat semangat dunia dakwah ini, terus juga volunteering yang di Vietnam ini juga bahkan dapat full funded untuk bervolunteer ke sana. Dan hanya 3 orang gitu ya Teteh yang dipilih kan. Dan salah satu iya alhamdulillah. Untuk fully fundednya 3, lalu alhamdulillahnya ada yang ngambil part juga 3 orang lagi kayak gitu, perempuan kok nggak salah, ada 3 atau 2 kayak gitu, terus habis itu sama panitianya. Jadi insya Allah bulan depan kurang lebih 15 orang yang kita akan ke sana kayak gitu. Dan apa namanya ya alhamdulillahnya mungkin memang waktu ini mungkin sekalian tips ya, kalau misalnya nanti aja pas nanti Mas kan sekarang tinggal berapa bulan lagi, setahun inilah, saya tahun ini full gitu kan, itu kalau bisa benar-benar ngambil kesempatan untuk ya tadi kegiatan-kegiatan, let's say mau itu volunteer ataupun internship itu, karena mumpung masih di UAE kayak gitu. Karena nanti kalau kita balik ke Indonesia pasti kayak kita akan kayak mungkin bisa sharing kan ke teman-teman tentang tentang ilmu kita gitu, atau mungkin kayak sharing tentang pengalaman kita. Dan waktu tadi S1 itu alhamdulillah memang aktif banget untuk kegiatan external organization kayak gitu tadi ya, salah satunya dengan dunia disabilitas. Kayak Teteh juga pernah sempat belajar bahasa isyarat kayak gitu. Terus jadi makanya kan sempat disinggung, Masya Allah sama nih. Terus habis itu juga waktu itu kayak, dan disabilitas pun itu nggak hanya nggak cuma tunarungu, tapi kayak tunadaksa juga. Terus habis itu waktu itu kita
ke salah satu organisasi di Jogja. Jadi dia itu untuk kayak yang ADHD kalau nggak salah kayak gitu. Jadi alhamdulillah lumayan lah kayak pengalaman kayak gitu. Nah, terus untuk yang Vietnam ini kenapa benar-benar interested? Karena kan kalau misalnya kita kan sering dengar kabar tentang Uyghur ya. Uyghur terus Kashmir, habis itu apalagi kayak muslim minoritas lainnya. Tapi untuk muslim Champa ini kan dia di Vietnam itu kayaknya jarang banget nih, masih belum awarenessnya belum nyampe kayak gitu, ataupun syiarnya itu kayak masih belum terdengar kayak gitu. Makanya kayak wah ini kesempatan bagus banget gitu untuk aku bisa join kayak gitu, dan di sana insya Allah kayak ya kita bisa lebih berkontribusi banyak kayak gitu. Karena kok kemarin sharing dari Ustadz yang namanya Ustadz Mufrodi, beliau sekarang udah di Vietnam dan kebetulan dapat istri Vietnam ternyata, masya Allah. Nah, iya kata beliau Islam di Vietnam sekarang itu kayak Islam di Indonesia 50 tahun yang lalu. Bayangin kan, berarti kayak masalah jilbab aja mereka mungkin belum terlalu bebas gitu kan, ekspresikan jilbab kayak gitu. Terus habis itu kayak bahkan misalnya surat-surat pendek ataupun Al-Fatihah aja mungkin kayak belum semuanya lancar kayak gitu. Itu kan kayak kontribusi kita ya, gimana caranya kita bisa membantu dan juga ikut menciarkan dan berdakwah di sana kayak gitu. Dan ya sebagai muslim kewajiban dakwah itu memang wajib gitu kan, nggak bukan sunnah gitu. Bahkan kita itu sebagai khalifah fil ard ya, yang kata Allah itu kita sebagai pemimpin di muka bumi, maka itu tugas kita adalah untuk mencoba untuk bisa menjadi people of influence, yang bukan orang yang terinfluence tapi bukan mengambil peran sebagai seorang pemimpin kayak gitu. Makanya kayaknya wah masya Allah, kayaknya ini suatu kesempatan yang sangat luar biasa. Dan bagi teman-teman juga nih yang misalnya yang mungkin belum bisa berpartisipasi secara langsung gitu kan, kalian bisa menginfakkan beberapa kayak mungkin ya dari infaknya untuk seikhlasnya aja kayak gitu. Jadi insya Allah itu kan menjadi amal jariah, karena di sana kita ada planning untuk mencetak Al-Quran yang berbahasa Vietnam gitu kan, karena belum ada, itu pertama belum ada kayak gitu. Terus kayak masih di sana juga kayak untuk misalnya let's say kayak sajadah atau mukena ataupun sarung kayak gitu-gitu juga kan masih kayak membutuhkan kayak gitu fasilitas kayak gitu. Jadi ya bismillah kayak gitu, insyaallah ya ini bisa menjadi ladang amal jariahnya teman-teman dan kita semua kayak gitu. Dan masya Allah aja juga senang banget gitu kayak ngelihat kayak anak-anak sekarang gitu yang mungkin kebanyakan masih di dunia lain kayak gitu, ini udah mau untuk kayak aktif gitu kan, aktif di dunia pendidikan. Dan juga insya Allah kayak Islam di sana juga ya Najah ya, karena kan kalau setahu Tete kan ya memang di UAE sendiri orang Emirat itu minoritas kan, kebanyakannya kayak hampir 80-90% itu imigran gitu kan. Mungkin kayak itu Najah kayak pernah nggak ada suatu kejadian atau momen yang kayaknya ini kurang mengenakan kayak gitu? Paling yang kurang mengenakan itu sebenarnya akhir-akhir ini ya, terakhir tahun awal itu masih excited ya untuk kenalan sama teman-teman yang bersaudara kayak gitu. Tapi pas udah di tahun-tahun terakhir trauma sebenarnya sama salah satu keluarga negaraan. Najwa pernah debat sama dia karena kecil sih gara-gara microwave doang gitu. Cuman Najwa nggak suka aja gitu, apalagi debat dalam bahasa Arab dan marah juga gitu kan, kayak aduh itu ngabisin tenaga banget. Dan dari lah gitu Najwa nggak mau terlalu banyak deket atau berinteraksi dengan mereka yang beda keluargaan gitu, karena nanti jadi ajanya sendiri yang merugikan karena bisa ada kesalahan, karena juga terlalu membesar-besarkan atau kayak ya merekanya ngomelin atau kayak Najwa berkomunikasinya sama anak kamar, yang maksudnya deket sama anak kamar aja gitu. Dari situ sih jadi Najwa benar-benar pas pindah ke kamar Najwa aja pun itu adaptasi yang kayak aduh nerimanya agak susah gitu. Dan kalau misalnya di luar sih walaupun tadi saya bilang negara yang ternyata ada dunia gelap Dubai, tapi dibilang aman juga sih. Di sini aja pernah di sini bahkan pernah tinggal di kayak batch sharing di suatu tempat karena nyari murah gitu kan. Itu kebanyakan kan di sini pekerja semua, dan itu sebenarnya agak menakutkan pas awal-awal. Bahkan kasur Najwa pun kasur yang Najwa gerak dikit bunyi gitu, jadi kayak gak nyaman.
tapi alhamdulillah semua aman. Alhamdulillah Najah selama beberapa apa gitu, dan pun kalau kita tanya dijawab dengan ramah. Alhamdulillahnya kayak gitu sih. Masya Allah. Ya, dan ini masih ternyata ada pertanyaan lagi nih Najah tentang, wah ini lumayan berat. Kalau tadi kayaknya nggak sanggup jawab nih. Mungkin sharing aja sih kayak apa tips buat kan kayak perjalanan untuk menghafal Al-Quran aja. Aduh, perjalanan menghafal berat ya. Karena Najah pernah ngafalin juz ini, terus mungkin juga pindah ke juz lain, paling nambah. Terus yang lamanya jadinya murojaah cuma beberapa kali kayak gitu, karena lagi fokus yang ini kayak gitu. Dan benar kita butuh guru gitu. Karena kalau kita jalan support system, kita berjalan sendiri, kita nggak mendukung apa itu benar-benar susah apa menaikkan iman kita, dorong diri kita untuk terus berjalan gitu. Itu pun motivasi yang kuat. Misalnya sekarang di sini kan aja berhenti dan nggak ikut halakoh, sering gue ikut gitu. Itu karena ya emang bener iman kita naik turun, kadang kita senang, kadang kita yang dulunya kita rajin, sekarang kita enggak gitu kan. Itu kita butuh lingkungan. Kalau kita ngerasa emang teman-teman itu ya kita nggak boleh diem aja. Kalau misalnya kita berusaha, kita punya keinginan kuat ya tadi kayak tadi kita mencari beasiswa, kita harus cari gitu. Dan ini juga sama gitu kan, siapa kalau bisa kita mau hafal Al-Quran tapi kita nggak punya guru, tapi kita nggak punya lingkungan yang mendukung, ya kita cari gitu, kita cari dan ya perlu untuk mencari gitu. Karena hal yang kayak gitu bukan sesuatu yang harus menjadi sesuatu yang harus dipermalukan ya. Itu adalah hal yang luar biasa yang nantinya inspirasi orang lain lewat proses-proses jadi emang lingkungan dan guru untuk Iya, karena sebenarnya kalau tadi kenapa nggak berani, karena untuk sekarang ini untuk intensif belum mulai lagi gitu. Jadi dulu alhamdulillah pernah juga ikut kayak apa tuh namanya kayak pesantren mahasiswa. Cuman itu baru jalan 1 tahun doang kayak gitu. Jadi dan emang bener jadi intinya tuh ketika kita ingin memutuskan untuk menghafal Al-Quran, pertama cari guru, dan kedua memang harus di ekosistem ataupun lingkungan yang benar-benar mendukung. Karena kalau enggak ya itu pasti akan sering banget terdistract dengan dunia ini gitu ya. Apapun itu dengan kesibukan kita, dan plus harus waktu, harus invest banyak banget ya yang gratis aja deh gitu. Tapi terkadang kalau yang gratis itu kita kayak nggak komitmen jatuhnya, ya nggak sih? Benar-benar. Bahkan jangan hafal deh ada lingkungan, gak ada guru gitu. Bahkan yang udah ada guru aja nih, pernah di masa-masa yang emang kadang sekarang juga masih beberapa kali kayak gitu. Jadi kayak jangankan ngapal nambah tawah aja enggak gitu kan, kayak aduh itu yang butuh diperbaiki. Benar ya, benar-benar introspeksi diri ya. Ya ini oke, ada pertanyaan kayak last question ya. Pertanyaannya ini sama satu lagi tadi, persaingan apakah kompetitif nggak saya tuh ini? Baca nggak aja? Questionnya kelihatan nggak aja? Oke, ini agak ada sinyalnya. Bentar ya. Maaf. Iya. Lagi. Iya. Gak apa-apa. Ini questionnya kelihatan nggak aja? Kita lagi nampilin question. Ya? Kelihatan aja. Oh, oke. Jadi kita baca aja katanya dari Sofia. Tapi apa persaingan di sana kepakat? Persaingan. Persaingan kuliah atau persaingan untuk dapatkan misalnya kalau persaingan saya lumayan kata ya, karena ada kan dunia, jadi kayak ngambil banyak bagaimana cara untuk menyiarkan Islam juga sebenarnya. Itu termasuk pimpinannya itu
memang punya visi untuk mengambil mereka yang dari pedalaman pun diambil gitu untuk belajar di sini. Kemudian nanti setelah mereka lulus, mereka menyampaikan ilmu mereka masing-masing. Bahkan waktu ada alumni di negara bagian Afrika itu, dia itu sekarang udah bangun sekolah dengan uang mukafaah bulanan dari sini gitu. Masya Allah. Graduation terus dia datang dan memberikan nge-share pengalaman dia sekarang negara sedang membangun apa, bahkan dia bikin yayasan itu jadi nama Al-Qasim juga gitu. Jadi Masya Allah banget gitu. Masya Allah. Nah terus kalau persaingan sepanjang kuliah ini sebenarnya dibilang ketat enggak ya, kan namanya di kuliah kan ada ranking, jadi kita kita lihat orang-orang juga nggak bakal maksudnya lain peduli amat sama nilai orang. Jadi kayak ya udah kita sendiri, kalau misalnya nilai kita jelek ya udah nggak ada yang peduli juga gitu, hanya diri kita yang peduli gitu kan. Menurut aku nggak terlalu sih persaingannya, cuman emang beberapa di sini ada negara, misalnya ada beberapa dari kayak kan dari Filipina itu udah sekolah mungkin semacam pesantren, dan itu mereka udah dilatih Al-Qurannya dan emang kita udah ada. Jadi pas datang ke sini wah Masya Allah banget gitu, kayak mereka di sini nambah wawasan, kayak mereka 30 ini nambah kiroat yang lainnya gitu. Kiroat kan banyak, dia nambah kiroat gitu paling. I see. Iya, berarti ya lebih ke, karena kan kalau misalnya kuliah sendiri memang itu kayak kita me versus me, atau kita lawan diri sendiri kayak gitu kan, kesayangan itu sama diri kita sendiri. Oke, nice. Nah, last question adalah tentang tips Najah untuk ketika kurang paham dalam pembelajaran, gimana cara Najah untuk menghandle challenge tersebut dan untuk meraih IPK yang memuaskan dari Abdul Siddiq. Sebenarnya proses IPK ini kita nggak dari dulu kita nggak peduli banget, belajar gitu, karena Najah nggak suka bahasa, walaupun pernah belajar Arab gitu kan ya, dari kan full maksudnya kita sehari pakai bahasa Arab gitu, tapi nggak suka. Tahun pertama perkuliahan kan kita tadinya Najah butuh kemarin rasa butuh belajar bahasa lagi kan, tapi dipaksa untuk ya mau nggak mau, terus di corona, dari itu jadinya kita beradaptasi lagi cara belajar, kayak belajar aja di online kayak gitu. Dan IPK aja di tahun itu di semester pertama ya di atas requirement, di atas persyaratan tetap dapat beasiswa di sini, tapi ya nggak sebagus itu. Tapi Najah nggak peduli, kayak ya udahlah ya aja belajar gitu, ini udah lulus jalan kan. Sampai akhirnya Najah ada keinginan buat yang beda, di situ baru Najah ngerasa kayak aduh ini IPK susah nih dapetin, kayaknya untuk dapetin sekolah Najah harus berusaha. Dan sekarang itu corona 2 tahun belakangan kemarin itu ujiannya masih online, jadi ujiannya itu pilihan ganda sama betul atau salah, dan itu kalau kita udah misalnya untuk soalnya itu satu nomor, kita harus jawab itu. Kalau kita next ke soal selanjutnya, kita balik lagi ke soal pertama. Sedangkan Najah itu tipe orang yang lama-lama di ruangan ujian. Jadi kalau menurut Najah nggak tahu dan Najah nggak lupa di situ, dia ngapain lagi berlama-lama di satu soal yang sama gitu. Next aja gitu. Jadi teman-teman juga banyak yang bilang Najah memang cepet banget gitu kalau lagi ujian, kayak keluar pertama mulu gitu. Tapi belum tentu Najah betul semua gitu. Kayak gitu kan. Nah, terus semenjak Najah kesadaran gua ada scholarship, akhirnya ujian juga sekarang udah mulai ujian kertas. Kalau ujian kertas itu nilainya kan masih bisa nilai kasih sayang dari guru gitu ya. Walaupun ujian tulis kita nggak bisa soal itu, yang penting diisi dengan pengetahuan dan apa yang udah kita pelajari, pasti dosen bakal tetap nilai gitu. Kalau di Allahnya tuh nilai ya, kayak emang ketika nilai kita tetap apresiasi dan kita isi gitu di lembar jawaban kita. Tapi kalau pas online kemarin itu nilainya mutlak, pas ujian nilainya langsung keluar, kayak kita udah berkata-kata lagi, jadi emang butuh sistem ujian kayak gitu ya. Terus sekarang alhamdulillah kita naik perlahan-lahan ya, semoga sesuai dengan target Najah nanti lulus Najah gitu. Tapi sebenarnya ya
mereka jangan terlalu dipikirin juga, kita udah berusaha maksimal, terus sudah belajar dengan baik gitu, kelas, terus taat pasti ngerjain tugas kayak gitu. Selama kita ngelakuin itu semua, insya Allah berkah gitu, walaupun itu target gitu. Tapi mungkin memang kelebihan kita bukan di bidang akademik, tapi kita mungkin lebih di bidang yang lain kayak gitu. Setuju ya. Jangan jadikan nomor ya IPK ataupun any number itu sebagai patokan kita dalam kutip pintar atau tidak gitu, karena nggak semua orang intelligence-nya tuh let's say di bidang itu gitu, dan bisa jadi ada juga yang dia kayak lebih bagusnya di sosial atau interpersonal dan lain-lain. Dan ini for our last question, katanya nanti IPK kan nyambung ya, nanti IPK kalau kita kurang itu bisa dicopot kah beasiswanya? Ya, itu emang udah dijelasin dari awal sebenarnya pas daftar PK itu minimal 2. Jadi kalau 2 kita bisa di drop out. Sebelum drop out itu 1 semester kita IPK-nya kita kurang syarat. Kita bakal dapat inzar atau pemberitahuan kayak pemberitahuan atau surat peringatan gitu. Kalau misalnya nilai kita kurang yang dipersyaratkan gitu. Nah, terus semester selanjutnya kalau misalnya nilai kita dapat inzar 2, kita dapat peringatan lagi. Kalau misalnya itu udah wassalam gitu, kita bakal ke negara kita. Tapi alhamdulillahnya walaupun kita dikembalikan ke negara kita gitu, masya Allahnya itu kan, jadi kayak walaupun kita gitu tapi diusir dengan baik tuh. Tapi insya Allah sekarang kalau aja mah aman lah ya, insya Allah. Aman. Amin. Insya Allah. Oke, berarti insya Allah tahun depan ya lulusnya yang aja ya? Insya Allah. Akhir tahun ini insya Allah. Mata kuliahnya sisa 5. Oh, tahun ini. Iya. Tahun ini, oke, mari kita doakan ya, semoga kuliahnya Najar lancar, nanti insya Allah semester depannya lebih, insya Allah kayaknya lebih amazed lagi gitu kan, ilmunya diberkahi gitu kan, gitu. Insya Allah semoga semua urusannya Allah mudahkan, Allah lancarkan gitu, dan insya Allah nanti mau lanjut S2 di mana nih kira-kira? Ya, semoga aja di tempat yang terbaik gitu, amin. Amin ya, apapun. Amin ya, semoga apapun itu pasti yang terbaik dari Allah ya. Barakallahu fikum, terima kasih Raja atas waktunya, atas ilmunya dan sharing-sharingnya. Semoga ada manfaatnya yang teman-teman bisa ambil dari sini, dan jika ada kesalahan itu tuh udah datang dari saya dan mungkin ya kita berdua sebagai manusia gitu kan. Dan insya Allah kalaupun ada kan aja sebas yes. Ya, dan semua pun ada yang baik, insya Allah itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Thank you Najah ya, insya Allah nanti kita sapa-sapa lagi di Instagram dan di story-story kita, karena masih virtual ya. Tapi sebenarnya aku mau nanya lagi terakhir nih, persiapan Teteh untuk persiapan volunteer apa aja sampai sekarang? Oh, untuk rencananya, ya jadi tadi kita lagi penggalangan donasi dulu gitu kan, lagi donasi dan karena itu tadi untuk kayak beli kayak cindera mata gitu kan, ataupun dari Indonesia ke sana gitu, dan tadi mau ngecetak Al-Quran. Terus habis itu kita juga lagi dalam persiapan untuk pembagian job desk-nya masing-masing kayak gitu, karena kan nanti ada rangkaian acara selama 1 pekan ya di sana ya kayak gitu, dan nanti di sana juga kita kan akan mengunjungi museum, terus habis itu KJRI atau KBRI-nya, kayak KBRI-nya, habis itu juga 17 Agustus ya kan di sana aja nanti, insya Allah. Seru banget tuh. Kalau nanti Najah 17-nya di KBRI di KBRI Indonesia di sana, ternyata nanti insya Allah di KJRI Vietnam. Masya Allah ya. Gitu. Dan habis itu sama mungkin kayak nanti kita mau sharing apa aja sih sama orang-orang Vietnam Muslim di sana. Ya intinya kayak output dari kegiatan ini, semoga kayak teman-teman di Indonesia baik ataupun di luar negeri itu lebih aware lagi tentang Muslim minoritas di Vietnam gitu. Karena kan tadi misalnya kayak Kashmir, Uyghur, terus Palestine of course kayak gitu, dan kayak mungkin Muslim minoritas lainnya itu udah sering terdengar, tapi kalau misalnya yang Muslim Champa itu kayaknya Najib pernah dengar belum? Muslim Champa? Belum. Pernah. Kayak gitu, jadi itu masih kayak perlu kita syiarkan lagi intinya. Mungkin itu pakai bahasa Inggris atau pakai bahasa Vietnam? Bahasa Inggris dan dibantu sama bahasa Vietnam. Jadi kita juga sekarang lagi mau belajar nih bahasa Vietnam. Wah, keren banget.
bukan cuma dakwah tapi jadi belajar juga. Salah satu Iya, iya, masya Allah, masya Allah. tuh. Masya Allah, Masya Allah. Iya, masya Allah. Barakallahu fikum ya, terima kasih banyak Najah. Oh, iya, Kalau teman-teman nanti bisa DM Najah kali ya, boleh ya kali. makasih juga ya Teh Fatim ini atas kesempatan ini, Masya Allah deh pokoknya. Semoga ada segmen IG-nya ditunggu. Insya Allah Rizky. Oke, barakallah, see you in another time Najah. Insya Allah mungkin teteh bakal visit aja di Dubai, siapa tahu. Di Sharjah. Oke, ditunggu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye teman-teman semuanya. Terima kasih banyak.